Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muda Amril. Di sini kita akan melakukan initial assessment. Baik, yang pertama kita lakukan dalam initial assessment adalah triase. Dan paling pertama kita lakukan adalah dengan menggunakan alat pelindung diri dengan menggunakan masker dan juga kita menggunakan handscoon. Baik, setelah kita menggunakan alat pelindung diri, selanjutnya kita mengamankan lokasi dan juga apabila memungkinkan kita memperkenalkan diri kepada pasien. Baik Pak, saya Amril, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepada Bapak dan juga meminta izin. Apabila memungkinkan kita menanyakan keluhan utama pasien. Baik, pada pasien ini nampak sesak, lalu kita lakukan triase dengan menilai dari kesadaran pasien. Itu pasien nampak sadar, dan juga kita menilai dari frekuensi nadi pasien bisa dengan memeriksa arteri karotis. Itu didapatkan frekuensi nadinya sekitar 110 kali per menit dan menilai dari pernapasannya. Pernapasan pasien terdapat peningkatan respiratory rate yaitu 34 kali per menit, sehingga pasien digolongkan ke dalam golongan merah. Dan juga apabila kategorinya merah, kita langsung melakukan survei primer atau primary survey dan resusitasi. Pada primary survey kita pertama melakukan pemeriksaan komponen A yaitu airway. Dari airway sendiri kita melakukan pemeriksaan memastikan potensi jalan napas dan memastikan dan memeriksa apakah ada tanda-tanda obstruksi dari jalan napas. Dengan memeriksa dengan membuka. Baik, tidak terdapat obstruksi jalan napas dan juga pasien nampak sesak. Lalu kita melakukan pemeriksaan pernapasan atau breathing, yaitu pertama dengan mendengar suara pernapasan pasien dan juga sambil melihat dari arah dada pasien, pergerakan dada pasien. Di sini nampak simetris dan juga kita menghitung sekitar 34 kali per menit dari respiratory pasien, itu terjadi peningkatan, dan juga nampak nafas dangkal. Dan juga kita melihat atau menginspeksi apakah terdapat penggunaan otot bantu napas. Pada pasien terdapat penggunaan otot bantu napas. Lalu kita bisa melakukan kita menginspeksi dan palpasi apakah terdapat deviasi atau tidak. Dan juga kita bisa melakukan auskultasi ataupun perkusi. Setelah kita menilai dari breathing, ternyata dapatkan permasalahan, yaitu masalah dari gangguan nafasnya ini. Maka kita lakukan oksigenasi dengan menggunakan nasal kanul 5 liter per menit. Setelah kita melakukan tata laksana itu, kita lakukan pemeriksaan dari komponen C atau sirkulasi. Pada C atau sirkulasi kita menilai apakah terdapat perdarahan interna atau eksterna, dan juga kita melakukan pemeriksaan dari frekuensi nadinya. Kita menilai iramanya reguler atau tidak, dan juga apakah kuat atau tidak. Kita bisa menilai dengan menggunakan arteri radialis ataupun arteri karotis. Kita bisa menilai sekitar 110 kali per menit, berarti ada peningkatan. Dan juga apabila memungkinkan kita bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah. Pada pasien ini didapatkan tekanan darahnya 125 per 76 mm Hg. Dan juga kita bisa menilai dari tubuh pasien apakah terdapat tanda-tanda cyanosis ataupun tidak, ataupun kita juga bisa memeriksa dari capillary refill time. Lalu untuk sirkulasinya sendiri kita lakukan evaluasi dan juga tata laksana, yaitu dengan memasang IV line maintenance NaCl 0,9% 500 cc per 12 jam. Lalu komponen D atau disability kita bisa mulai dari GCS pasien. Baik, untuk mata sendiri terbuka secara spontan, dan juga kita bisa meminta pasien untuk menggerakkan tangannya. Pak, coba digerakkan tangan kirinya Pak. Baik, pasien mengikuti, dan juga kita verbal, yaitu dengan menaikkan Pak, namanya siapa Pak? Pak. Dan juga pasien secara GCS-nya 15, yaitu kesadaran penuh dan juga berarti kompos mentis. Dan juga kita bisa memeriksa dari tanda pupil, refleks pupil, dan juga lateralisasi dari medula spinalis. Untuk setelah itu kita melakukan pemeriksaan exposure. Exposure ini apabila pasien didapatkan trauma bisa menggunakan selimut untuk menginduksi dari hipotermi dari pasien. Pada exposure ini kita dapatkan tinggi badan pasien itu 170 cm.
berat badan pasien 66 kg, dan juga suhu badannya 38 derajat Celcius. Itu untuk exposure. Setelah kita melakukan ABCD ini, kita melakukan reevaluasi dengan menilai tadi dari frekuensi napasnya, respiratory rate-nya yaitu tetap 34 kali per menit, frekuensi nadinya itu 110 kali per menit, tekanan darah tetap 125 per 76 mm Hg, dan juga suhu tubuh 38 derajat Celcius. Dari reevaluasi ini tidak terjadi perbaikan, maka kita lakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu dengan mengganti nasal kanul menjadi non-drop breathing mask 10 liter per menit, dan juga kita melakukan pemeriksaan pulse oximetry, dan juga kita melakukan pemeriksaan analisa gas darah. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan DPL hemostasis, urium kreatinin, elektrolit, SGOT, dan SGPT. Lalu kita bisa melakukan pemeriksaan ronsen toraks PA untuk memastikan dari pasien terjadi apa, dan juga dari swab PCR. Jadi tadi berdasarkan pemeriksaan secara sekilas kita mendapatkan diagnosis awal pasien ini kemungkinan ke arah COVID-19 ataupun pneumonia. Lalu setelah kita melakukan pemeriksaan primer survei, kita melakukan pemeriksaan secondary survei, yaitu pertama melakukan menanyakan keluhan utama yang ternyata pasien mengalami sesak ini sekitar 4 hari yang lalu, yaitu disertai batuk, ada riwayat demam juga, tidak terdapat riwayat diare, dan terdapat riwayat sakit kepala. Dan juga kita melakukan pemeriksaan riwayat penyakit sekarang dengan menanyakan dari MPEL, yaitu dari alergi, pasien tidak terdapat alergi, medikasi, pasien tidak terdapat medikasi, dan dari past illness tidak terdapat penurunan berat badan, asmil tidak terdapat juga, dan pada event, jadi terutama pada pasien trauma kita bisa menanyakan mekanisme of injury-nya pada eventnya juga. Lalu kita melakukan riwayat pemeriksaan keluarga, ternyata pada keluarga pasien didapatkan ibunya mengalami keluhan yang sama, yaitu mengalami demam, dan dari riwayat penyakit sosial pasien tidak merokok, dan juga pasien memiliki riwayat bepergian dari luar kota. Dan kita bisa melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik kita memeriksa dari kepala pasien tidak ada kelainan, pada toraksnya pasien pada jantung tidak terdapat kelainan, dan pada paru itu terdapat bunyi sonor, vesikular, dan bronki positif yang kemungkinan terdapat kelainan pada paru tersebut. Dan juga kita melakukan pemeriksaan abdomen, tidak terdapat kelainan, dan pada ekstremitas pasien itu terdapat tanda-tanda cyanosis, yaitu terjadi gangguan dari sirkulasi. Baik, setelah itu kita melakukan pemeriksaan penunjang yang mana ternyata pasien swab tes PCR-nya positif. Maka tata laksana selanjutnya adalah kita melakukan tata laksana untuk COVID-19, yaitu dengan farmakologi, dengan memastikan resusitasi dan juga oksigenasi. Dan kita melakukan tata laksana farmakologi, yaitu dengan memberikan vitamin C dosis tinggi, antibiotik, steroid, dan antikoagulan serta antivirus. Dan kita tetap melakukan edukasi dan monitoring dari kateterisasi pasien, dan juga monitoring dari kesadaran pasien. Baik, untuk pemeriksaan initial assessment seperti itu, dan juga kita bisa melakukan rujuk ke fasilitas yang lebih lanjut apabila diperlukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.